Ya makanya profesi di bidang pajak ini selalu ada Pak, karena sengketa itu ya selalu ada terus Pak. Selalu ada ya. Makanya ada pengadilan pajak dan sampai hari ini itu makin sibuk Pak pengadilan Pak. Ya, ya, ya. Tiap tahun itu rekrutmen hakim-hakim baru Pak. Ini berarti menandakan sengketa itu makin banyak ternyata Pak. Ya. Halo, jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Masih bersama Pak Nurholis, konsultan pajak kita. Alhamdulillah Dan Pak. kita masih menggunakan lokasi Grand Rohan Hotel, Yogyakarta JJ. Pak Nur, kita masih bicara soal pajak gitu kan ya. Baik Pak. Terutama yang berhubungan dengan bidang konsultasi pajak. Ya. Ini aturan pajak itu kan sudah jelas gitu. Ya. Jadi wajib pajak itu sebenarnya tinggal baca aja aturannya, Ya. tarifnya berapa, Ya. bayar, lapor, selesai. Ya. Kan gitu. Betul Pak. Tapi kan pengadilan pajak jalan terus. Ya. 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 Dispute masalah pajak itu Ya. rasa-rasanya nggak pernah selesai itu. Ini kenapa nih Pak Nur? Ya Pak, baik. Jadi intinya ada pada masalah keyakinan Pak. Nah gitu. Jadi orang kalau diperiksa ya, kadang dia merasa sudah yakin, sudah benar Pak. Tapi si pemeriksanya menganggap, oh kami nggak meyakini. Contoh begini Pak, misalnya ada kejadian wajib pajak itu melakukan ekspor Pak. Ekspor Pak. Ya. Dia ada PEB-nya, dokumen ekspor itu kan pemberitahuan ekspor barang Pak. Ada dia dokumen dari forwardernya Pak, dari pengirimannya, namanya Master BL ya, Bill of Lading. Kemudian sudah ditransfer, dibayar Pak sama konsumennya. Berarti kan barang sudah sampai di sana Pak. Tapi ternyata ketika diperiksa, pemeriksa itu punya keyakinan yang berbeda. Kami nggak yakin ini ekspor. Karena apa? Misalnya, loh, di PEB Anda dokumennya itu kapal ini berangkatnya ke Jerman. Tapi kok data kami Anda ke Hong Kong. Nah, dari ketidakyakinan itu, wong ini ekspornya ke Jerman, kok kapalnya larinya ke Hong Kong, bukan ke Jerman. Pemeriksa itu boleh Pak, tidak meyakini Pak. Kenapa? Karena pemeriksa auditor itu kan untuk mencari eviden Pak. Dia terjun untuk mencari eviden, bukti yang bisa meyakinkan dia. Ketika dia nggak yakin, dia boleh saja dia melakukan koreksi Pak. Ini bukan ekspor, ini lokal. Lalu itulah yang menjadi potensi sengketa Pak. Apa resiko ekspor yang dilokalkan Pak? Kalau ekspor Pak, ekspor itu kan mendapat fasilitas PPN 0%. Ketika dia dianggap lokal, itu kena 10%. Nah bayangkan ketika wajib pajak itu eksportir, setahun ekspor sampai 300 miliar. Harusnya dia bayar 0, tapi karena ketidakyakinan pemeriksa, dia dikenai pajak 10% dari 300, 30 miliar Pak. Bahkan mungkin keuntungannya nggak sampai 10% Pak. Manufaktur kan rata-rata biasanya untung itu nggak sampai 10 Pak, 5-10%. Ini kena 10%. Ini kejadian Pak. Ya, karena pemeriksa tidak meyakini. Boleh nggak tidak meyakini? Boleh. Tergantung pemeriksanya. Nah nanti untuk mencari kebenaran materinya, nanti masuk ke fase berikutnya, ada fase yang namanya keberatan pajak Pak. Jadi kalau sudah ada perbedaan persepsi dengan pemeriksa, itu sudah masuk ranah sengketa di sana Pak. Yang bisa diselesaikan dengan cara tahap pertama adalah pengajuan keberatan. Kalau di sini ditolak, masih ada level berikutnya yang namanya pengadilan pajak Pak. Di sana akan dibuktikan lagi ya bahwa ini benar ekspor atau tidak. Bahkan bisa di sana kita manggil orang bea cukai Pak. Untuk menjadi saksi atau menjadi tenaga ahli bahwa ini ekspor apa enggak ini gitu. Nah itu kadang-kadang sengketa itu karena beda persepsi antara treatmentnya wajib pajak dengan treatmentnya kantor pajak Pak. Pemeriksa nggak yakin, ya dia berhak saja Pak untuk mencoret. Itu yang bikin adanya sengketa Pak. Jadi sebenarnya sepanjang dokumen pajak itu lengkap ya, dapat dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya potensi sengketa kan jadi kecil Pak. Hampir nggak ada ya? Hampir nggak ada harusnya Pak. Coba tadi kalau bilang saya ekspor ke Jerman ya, dokumennya ke Jerman betul. Ya Kan gitu kan? Ya betul Pak. Oke, cuman mungkin karena
yang namanya transaksi itu kan demikian besarnya, ya. Nah, belum tentu setiap perusahaan itu mampu melakukan tertib administrasi yang baik. Betul, Pak. Sehingga timbullah semacam itu kan. Gitu. Jadi sengketa itu ada dua, Pak. Ada dua bagian. Satu sengketa formal, yuridis. Yang kedua sengketa materi, Pak. Ya. Kalau yang kasus ekspor tadi itu masuk kategori materi, Pak. Materi. Maka di pengadilan itu harus dibuktikan semuanya, Pak. Ya. Bahkan sampai meminta keyakinan dari ahli atau saksi, Pak, yang menyaksikan bahwa itu ekspor. Ya. Siapa yang menyaksikan? Satu, bea cukai. Ya. Karena dialah yang mengizinkan kapal itu berangkat, Pak, berlayar. Ya. Yang kedua, bayarnya, Pak. Bayar buat pernyataan bahwa barangnya betul kami terima di Jerman. Selesai, Pak, nanti, Pak. Ya. Ini sengketa materi, Pak. Yang kedua ada sengketa yuridis, Pak. Ini yang masalah tafsir, Pak. Ini akibat dari aturan-aturan pajak itu yang tidak detail, Pak. Tidak rigid, Pak. Ya. Contohnya misalnya aturan perbankan, Pak. Itu bertahun-tahun terjadi sengketa tafsir antara wajib pajak dengan perbankan, Pak. Tentang bagaimana membentuk cadangan kerugian kredit, cadangan kerugian piutang. Nah, itulah masalah tafsir, Pak. Jadi kalau kita sampai di pengadilan nanti, jadi kalau waktu di pemeriksaan tafsirnya beda, Pak. Nah, nanti diajukan ke hakim lagi, Pak, di pengadilan. Fatwanya oleh hakim nanti. Yang betul tafsirnya siapa? Ya. Jadi ketika di pengadilan nanti wajib pajak berangkat ke pengadilan, kantor pajak juga nanti ada wakilnya di sana, nanti saling menafsirkan, Pak. Ya. Saling menjelaskan tafsirnya masing-masing dengan dasar hukumnya, Pak. Ya. Dan kita kebetulan banyak kasus-kasus sengketa yuridis di perbankan ini, Pak. Ya. Dan alhamdulillah semuanya bisa kita menangkan, Pak. Semuanya beres. Ya, dan ternyata perbankannya tidak salah, Pak. Gitu, Ya. Pak. Ya. Oke. Dua hal tadi, Pak, ya, materi sama yuridis, Pak. Ya. Oke. Yang berarti yang sebenarnya yang agak berat dari sisi konsultan itu kalau aspeknya itu aspek yuridis tadi ya. Yuridis Karena ya, Pak. Kan butuh pemahaman yang mendalam. Betul sekali, Pak. Betul sekali, butuh Pak. kemampuan untuk menafsirkan undang-undang dengan tepat, kan gitu. Betul, Pak. Ya. Yang itu dari sisi Fiskes sendiri mungkin juga tidak punya kemampuan seperti itu. Gitu. Beda-beda, Pak, kadang tafsirnya, Pak. Itu gara-gara aturan yang tidak detail, Pak, tidak rigid sampai bawah, Pak. Kalau yang kedua yang sengketa materi, Pak. Materi itu sebenarnya sepanjang wajib pajak itu jujur, tidak ada masalah. Ya, jadi intinya transaksi itu kan meninggalkan jejak, Pak, ya. Jadi asal semua jejak transaksi itu valid, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Jadi transaksi itu kan meninggalkan dokumen, Pak. Jadi kita harus punya dokumen yang komplit, Pak. Untuk penjualan, untuk pembelian, untuk penggajian misalnya harus komplit. Agar angka itu diyakini sebagai transaksi yang sebenarnya. Yang kedua, ada arus uangnya. Betul nggak itu dibayarkan ke kita? Betul nggak kita bayar expense itu? Yang penting masuk keluar bank itu kelihatan, Pak. Ya. Dua ya, arus uang. Yang ketiga, arus barangnya ada, Pak. Jadi betul-betul barang itu diterima di sana. Kalau perlu ada berita acaranya, serah terima, ada surat jalan, ya kan? Nah, itulah tiga hal ini kalau ada sudah selesai, Pak. Materi kita kuat. Kemudian masalah besaran pajak itu kan sebenarnya dari tahun ke tahun itu kan relatif sama. Sama, Pak, besarannya. Kecuali terjadi situasi ekonomi yang berubah ekstrim seperti sekarang ada pandemi, pendapatan turun, kan sepanjang normal-normal saja itu kan besarannya itu kan relatif sama, Pak, besarannya. Sehingga kalau wajib pajak itu merasa ada kekeliruan perhitungan pajak kan melihat dari besarannya. Nah, kemarin 10 juta. Masa sekarang 10 juta juga? Kan gitu kan ya. Kemarin 10 juta tapi kan penghasilan sekarang turun. Berapa? 30% pajaknya 70% dari yang kalau tarifnya memang tidak ada beda, Pak. Tapi yang beda adalah dasar yang untuk dikenakan pajak itu, Pak. Betul. Dasar pengenaannya. Betul. Untung gede, untung kecil atau enggak untung. Nah, itu yang bikin berbeda di sana. Betul. Ya. Maksud saya sebenarnya kita bisa berangkat dari uji analitis terhadap besaran pajak. Rasio, Pak, ya, rasio ya. Itu kan, Ya, makanya profesi di bidang pajak ini selalu ada, Pak, karena sengketa itu ya selalu ada terus, Pak. Selalu ada, ya. Makanya ada pengadilan pajak dan sampai hari ini itu makin sibuk, Pak, pengadilan, Pak. Tiap tahun itu rekrutmen hakim-hakim baru, Pak. Ini berarti menandakan sengketa itu makin banyak ternyata, Pak.
Ya. Jadi kesimpulan ya, profesi di bidang perpajakan dan juga konsultan pajak itu masih terbuka sangat luas, Pak. Bukan sangat luas, hanya Pak. ngurusi administrasi pajak. Iya, Pak. Itu harus diserahkan ke wajib pajaknya, Pak. Kalau bisa konsultan itu hanya edukasi, Pak. Mendampingi, edukasi, menyinari gitu. Ya, ya. Nggak usah ikut mengerjakan, sedapat mungkin seperti itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Saya kira itu ya. Jadi ya, Pak. kenapa asal muasal timbulnya sengketa Pak? Pajak. Ya. Keyakinan itu aja, Pak. Keyakinan. Orang nggak yakin ya nggak diterima gitu, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Nur. Juga buat teman-teman, selamat menekuni pajak. Ya, insya Allah pajak menjadi karir yang moncer lah di tahun-tahun ke depan ya, Pak ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Nur. Baik Pak Sururi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.